Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel andejidan@gmail.com. Channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari belajar bersama saya, Bapak Andriansyah Qadir. Baik, sudah siapkah untuk belajar pada pagi hari ini? Sebelum belajar, saya absen dulu ya. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oke. Jika teman kalian sedang sakit, mari kita doakan bersama. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bergabung kembali belajar dengan normalnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siapakah yang sudah tahu? Sekarang kita sudah sampai bab berapa? Benar, bab 4, yaitu dengan judul Menyambut Usia Balik. Nah, bagaimana tentang usia balik ini? Simak terus materi berikut ini dengan baik. Baik anak-anak, kita akan belajar tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum lanjut ke materi, ayo coba perhatikan gambar-gambar ini. Siapa yang bisa memberikan komentar pada gambar ini? Iya benar, gambar 1 adalah gambar ketika kalian berkembang dari bayi hingga dewasa. Dan gambar 2 adalah gambar anak-anak ketika mencapai usia balik atau dewasa. Kira-kira kalian sudah balik apa belum? Anak-anak, mari kita simak materinya. Arti balik. Secara bahasa balik berarti sampai. Menurut istilah balik ialah kedewasaan. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan. Ibadah. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang dan tumbuhan. Dan selanjutnya adalah tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut sebagian besar ulama, adalah sebagai berikut. Bagi laki-laki, mimpi basah. Mimpi ini biasanya terjadi saat tidur malam hari, dan secara refleks, atau tiba-tiba langsung akan merasa seperti ngompol. Namun yang keluar adalah air mani bukan air kencing. Bagi perempuan, mengalami haid atau menstruasi. Haid ini biasanya setiap perempuan berbeda, ada yang lebih cepat yakni umur 9 tahun sudah haid, ada pula yang 10 tahun ke atas tergantung hormon dalam dirinya masing-masing. Bagi laki-laki dan perempuan genap berumur 15 tahun dalam kalender Hijriah. Nah ayo anak-anak, siapa yang sudah merasa balik? Selanjutnya untuk laki-laki, ciri-ciri yang sudah balik menurut ilmu fikih adalah laki-laki ini anak-anak memiliki hormon testosteron. Apa itu? Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis, ya. Nah, perubahan fisiknya apa? Misalnya wajahnya mulai ditumbuhi kumis, jenggot. Tumbuh juga rambut di daerah alat kelamin atau juga rambut di daerah ketiak, pelek ya, kalau kita sering kenal. Selanjutnya badan kelihatan lebih kekar, berotot dan tumbuh jagung. Suaranya terdengar lebih berat, pertumbuhan badannya bertambah, sehingga anak laki-laki ini cenderung lebih besar jika mereka sudah balik. Dan yang terakhir adalah gerakannya mulai lebih aktif, nafsu makannya meningkat. Nah ini ciri-ciri balik atau masa puber menurut ilmu biologi untuk laki-laki. Selanjutnya, tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi bagi perempuan. Yang pertama yaitu perempuan dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Apa itu kedua hormon ini? Maksudnya adalah hormon ini berguna untuk mematangkan ovum atau sel telur yang ada di rahim pada perempuan. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, serta suara menjadi lebih merdu. Pinggul dan payudara yang mulai tumbuh sedikit demi sedikit, tumbuh rambut pula pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen ini juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus daripada laki-laki.
Kalau laki-laki cenderung kulitnya biasa saja dan cenderung kasar. Kalau perempuan tanda baliknya yaitu biasanya kulitnya lebih kelihatan halus. Setelah kalian pahami ciri-ciri balik menurut ilmu fikih serta biologi, maka selanjutnya kalian harus tahu kewajiban apa setelah kalian mencapai usia balik. Anak-anak, kalian perlu tahu bahwa anak atau seseorang jika sudah melalui masa balik atau sudah masuk usia balik, maka mereka disebut mukallaf. Mukallaf artinya adalah orang-orang yang sudah dibebani kewajiban beribadah atau orang-orang yang sudah dihukumi mewajibkan dirinya untuk mengikuti hukum syariat secara penuh. Untuk itu, kalian jika sudah masa balik, maka sebelum melakukan kewajiban-kewajiban tertentu, kalian tentunya harus melakukan yang namanya mandi besar. Karena apa? Untuk melakukan ketiga kegiatan wajib itu nantinya kalian harus suci dulu 100%. Misalnya laki-laki ketika sudah mimpi basah, maka wajib baginya untuk melaksanakan mandi besar dengan niat nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari minal junubi fardhon lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki yang sudah mimpi basah. Untuk perempuan yang sudah masa suci dari menstruasinya atau haidnya, maka dia juga wajib mandi besar dengan niat nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Maka setelah kalian dalam keadaan suci 100%, kewajiban setelah itu yang pertama adalah sholat dan ibadah wajib yang lainnya. Orang yang sudah balik wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di Islam yang wajib. Nanti bisa ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah dan lainnya. Yang kedua, wajib bagi anak yang sudah balik untuk menutup aurat. Kita perlu tahu bahwa aurat bagi laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Dan bagi perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang terakhir kewajibannya adalah mencari ilmu. Artinya apa? Orang atau anak yang sudah balik maka dia wajib menekuni mencari ilmu dan serius dalam belajarnya sehingga dapat menggapai cita-citanya seperti itu. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertema usia balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkan kewajiban-kewajibannya serta larangan-larangannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.